di sini adalah filter kimiawi. Oleh karena itu, tidak boleh disamakan antara biosafety cabinet dengan chemical fume hood. Kita tidak boleh bekerja dengan chemical yang berbahaya, yang menggunakan asam kuat atau basa kuat, karena tidak ada sistem filtrasi chemical di sini. Karena kalau itu terjadi atau zat-zat yang mudah menguap gitu ya, itu akan pertama berisiko kimianya itu akan bersirkulasi di dalam ruangan laboratorium. Yang kedua, bahan kimia tersebut bisa berisiko untuk merusak filter mikrobiologi di sini. Nah, yang ketiga ada clean bench. Clean bench ini adalah filter mikrobiologi dan partikulat debu untuk melindungi produk. Tapi kita bisa lihat di sini, dia tidak melindungi kita gitu, tidak melindungi user. Jadi itu harus dikenali dulu ketika kita akan bekerja di dalam laboratorium. Nah, peralatan ventilasi ini seperti yang tadi sudah dijelaskan beberapa jenis. Sedangkan yang biosafety cabinet itu bisa dibagi menjadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, biosafety cabinet kelas 1 itu kelas 2 dan kelas 3 bedanya apa? Bedanya adalah ini. Jadi yang membedakan adalah kecepatan aliran udara dari tiap masing-masing biosafety cabinet tersebut. Ada yang 75 feet per menit, ada yang 100 feet per menit gitu ya. Dan berapa proporsi aliran udara yang diresirkulasi di dalam biosafety cabinet. Yang umum digunakan di laboratorium untuk BSL 2 adalah BSC kelas 2, baik itu tipe A1, 2 maupun tipe yang lain. Sedangkan biosafety kelas 3 itu biasanya di BSL 3. Dan di BSL 3 juga terdapat bisa menggunakan BSC kelas 2, tapi dengan sistem filtrasi yang lebih ketat gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Jadi aliran udara yang masuk kemudian akan dihisap oleh mesin di bawah sini, pompa udara, kemudian masuk ke dalam grill. Nah, oleh karena itu, beberapa bagian dari biosafety cabinet ini tidak boleh terhalang oleh baik itu aktivitas kita sebagai pengguna maupun barang-barang yang kita gunakan dalam pengerjaan. Prinsipnya seperti itu dalam bekerja di biosafety cabinet. Nah, kemudian setelah udara dihisap akan masuk ke bagian belakang biosafety cabinet dan diresirkulasi kembali sebagian sekitar 70% dan 30%-nya akan dikeluarkan setelah disaring dengan menggunakan filter HEPA. Berikut ini adalah tips dalam memulai pekerjaan di biosafety cabinet. Yang pertama kita harus buka jendela atau sash, kemudian nyalakan biosafety cabinet. Lampu kerja dan sirkulasi udara akan bekerja di sana. Nah, kemudian kita harus cek sebelum kita mulai pekerjaan, kita harus cek dulu aliran udaranya apakah sesuai standar dan stabil. Jadi biasanya biosafety cabinet dilengkapi dengan gauge atau indikator tekanan udara di sana. Biasanya yang umum adalah 5-10 meter per menit. Dan ketika itu lebih rendah, itu artinya motornya perlu diperbaiki atau perlu dicek, dikalibrasi ulang, atau lebih tinggi berarti mungkin ada clock di situ. Kemudian langkah awal adalah kita mendekontaminasi biosafety cabinet tersebut menggunakan alkohol 70%. Kemudian kan biosafety cabinetnya tadi masih kosong ya, kemudian kita harus merencanakan pekerjaan apa yang akan kita lakukan dengan biosafety cabinet. Kita masukkan beberapa alat yang kita butuhkan saja. Misalnya ada tempat sampah yang biohazard, kemudian kalau kita menggunakan benda tajam, kita perlu memasukkan sharp container. Kemudian jika ada sampah liquid, kita perlu memisahkan antara sampah yang bersifat cairan dengan sampah kering. Dan itu harus disediakan di dalam biosafety cabinet. Tapi sebelum kita memasukkan tempat-tempat atau wadah tersebut, termasuk juga tips dan lain-lain, kita harus mendekontaminasi permukaan dari benda-benda tersebut karena itu kan datang dari luar yang berisiko untuk terkontaminasi. Kemudian setelah kita masukkan alat-alat tersebut, kita pastikan bahwa peralatan tidak menghalangi aliran udara di dalam BSC. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang sebelumnya, di sini ada grill di depan sini, kemudian di belakang biasanya ada grill juga di sini.
Nah, grill-grill itu tidak boleh terhalang oleh peralatan yang kita gunakan. Dan juga yang penting setelah itu adalah memasukkan botol alkohol 70% ke dalam BSC, karena sebelum kita mengeluarkan tangan kita dari dalam BSC setelah terutama saat menghandle sampel gitu ya, kita harus mendekontaminasi sarung tangan kita dulu. Kemudian bagi area kerja menjadi area yang bersih dan area terkontaminasi. Nah, seperti ini. Jadi barang-barang yang bersih, alat-alat yang tidak terkontaminasi oleh sampel kita, misalkan tips dan lain-lain, itu biasanya diletakkan di sebelah kiri. Kemudian yang nanti akan kita manipulasi ada di bagian tengah, dan nanti sampah-sampah semua harus dilokalisasi di bagian tengah. Mungkin yang kesulitan di sini adalah ketika kita bekerja berdua gitu, partner dengan partner dan partner kita kidal, nih itu agak sulit tuh membagi posisi ini. Tapi dengan kesepakatan biasanya kita akhirnya bisa juga. Nah, contohnya adalah yang baik seperti ini ya. Jadi bersih, tidak banyak peralatan, dan grillnya juga tidak tertutup. Yang kurang baik adalah pekerjaan seperti ini. Jadi pipetnya terletak horizontal, kemudian banyak benda-benda yang menghalangi aliran udara. Kemudian untuk posisi duduknya kita harus memposisikan diri kita senyaman mungkin dan penglihatan kita untuk dapat melihat seluruh area kerja kita. Kalau misalkan nanti ada tumpahan atau cipratan, kita bisa langsung menyadari, oh ternyata ada tumpahan dan cipratan, dan itu nanti ada mekanisme sendiri atau prosedur sendiri untuk penanganan tumpahan. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah tidak boleh menyimpan Bunsen burner. Biasanya yang bermain dengan bakteriologi, kita perlu untuk menginokulasi. Tapi Bunsen burner ini kalau misalkan ada udara yang panas itu bisa merusak HEPA filter, artinya sistem filtrasinya bisa rusak. Kemudian asam basa kuat dan benda tajam yang tidak mendesak. Misalkan harusnya gunting nggak digunakan, tapi ada di dalam biosafety cabinet, itu kurang baik. Tapi kalau misalkan kita perlu membuka tabung yang dilapis dengan parafilm dan parafilmnya itu sangat sulit untuk dibuka dengan tangan, kita bisa memasukkan gunting hanya saat kita akan menggunakannya gitu. Dan hati-hati. Tapi kalau sejenis cutter dan lain-lain itu tidak boleh, karena itu berbahaya, berisiko untuk melukai kita, dan ketika kita terkontaminasi dengan organisme yang kita tangani, kita berisiko untuk terinfeksi oleh organisme tersebut. Kemudian jangan menggunakan biosafety cabinet sebagai tempat penyimpanan. Jadi biasanya yang ditinggal di dalam biosafety cabinet setelah kita selesai dalam pengerjaan adalah pipetor dan beberapa tips yang memang biasanya digunakan saja. Dan beberapa peralatan lain harus selalu kita keluarkan. Dan penyimpanan tips juga sebenarnya berisiko karena ketika nanti kita menyalakan lampu UV, bagian yang tertutup oleh tempat tips tersebut itu tidak terpapar oleh sinar UV. Sehingga sebaiknya semua barang-barang yang ada di dalam biosafety cabinet itu didekontaminasi dan dikeluarkan. Sebelum kita mengeluarkan benda-benda tersebut juga perlu didekontaminasi, dan jika setelah selesai, proses dekontaminasinya juga harus dari area yang bersih dulu, kemudian ke area yang kotor. Jadi nggak bisa dicampur gitu ya. Nah, kemudian yang penting juga ini ketika membersihkan dinding biosafety cabinet bagian dalam, kita tidak boleh memasukkan anggota tubuh terlalu dalam, atau bahkan kalau nggak nyampe gitu, kita memasukkan kepala, itu sangat dilarang, karena itu berisiko untuk menginfeksi kita. Selanjutnya tutup cas, kemudian matikan sirkulasi dan lampu, kemudian nyalakan UV minimal setengah jam. Dan untuk biosafety cabinet ini, kita perlu untuk mengkalibrasi secara berkala, minimal setahun sekali. Yang kedua, aspek dari pekerjaan laboratorium adalah penggunaan personal protective equipment. Jadi yang minimal ada goggles, masker, lab coat, gloves, nitril, jangan yang latex, kemudian sepatu tertutup. Dan tentu ini sangat bergantung dengan risk assessment yang sudah kita lakukan sebelumnya. Misalkan kita mau mengerjakan sampel COVID. COVID itu transmisinya lewat udara gitu.
berarti kita tidak hanya menggunakan masker yang biasa tapi N95, kemudian harus menggunakan goggles yang tertutup. Jadi jangan goggles yang biasa gitu yang menghindari cipratan aja. Dan juga misalkan gloves menggunakan yang double gloves, kemudian di-seal lagi dengan paper tape di sini. Nah, kalau misalkan kita hanya memproses material genetiknya yang sudah diekstraksi, berarti kita tidak perlu menggunakan double gloves karena tidak ada resiko untuk menginfeksi kita rendah gitu. Biasanya kita menggunakan full protective equipment ini ketika kita akan melakukan ekstraksi dari sampel klinis. Dan proses selanjutnya kalau kita mau PCR dan lain-lain cukup selapis gloves tapi tetap memperhatikan perlindungan agar kulit kita tidak terpapar oleh reagen-reagen dan komponen bakteri yang ada di luar atau virus. Nah, bagaimana cara penggunaan PPE yang baik dan benar? Yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir kurang lebih 30 detik. Kemudian saat menggunakan PPE, kita pakai jas laboratoriumnya dulu dan pastikan sepatu tertutup ya. Jadi good microbiological practice di laboratorium sudah dijelaskan mungkin di minggu lalu, tidak boleh pakai perhiasan, kemudian baju tertutup semua, kaki tertutup, sepatunya tertutup gitu. Kemudian setelah jas laboratorium tersebut digunakan, baru pakai masker. Setelah pakai masker, baru pakai goggles dan penutup kepala bila diperlukan. Dan yang terakhir baru gunakan gloves. 2 lapis dan dikuatkan dengan masking tape. Kemudian kita kerja, setelah kerja kita akan melepaskan PPE, kita disinfeksi permukaan gloves yang terluar dengan alkohol 70%, kemudian buang dulu gloves lapis pertama. Nah, asumsinya gloves yang di dalam itu relatif lebih bersih lah ya. Kemudian lepaskan goggles dan lab coat dulu. Kemudian semprot alkohol 70% di sarung tangan yang dalam. Kemudian baru lepaskan masker dan buang gloves lapis kedua tersebut dan lanjutkan dengan cuci tangan. Nah, tekniknya sendiri dalam membuka gloves itu dicubit bagian luarnya, kemudian kita tidak boleh menyentuh bagian dalam karena tangan yang sebelah kanan itu atau tangan sebelah kiri kita yang kotor itu tidak boleh menyentuh bagian yang bersih. Pada intinya itu sih. Jadi pada dasarnya cukup intuitif ya teknik untuk menggunakan PPE dan melepaskan PPE. Dan yang paling penting di sini adalah ketika melepaskan PPE adalah masker itu dibuka paling terakhir karena jalur transmisi dari infeksi yang paling berisiko salah satunya adalah melalui jalur pernafasan. Kemudian peralatan lain yang juga perlu kita kita harus membiasakan diri kita dengan peralatan di lab itu adalah pipetor. Jadi pipetor ini kita tidak perlu tahu detail strukturnya, tapi kita harus mengetahui bahwa pipetor tersebut akurat dan presisi. Jadi maksudnya akurat itu seperti apa? Ketika kita melakukan pengulangan seperti ini akurat kalau dirata-ratakan jumlahnya betul 20 mikroliter dari tiap pengulangan tersebut, tapi tidak presisi gitu. Kemudian kalau misalkan presisi, dia selalu menghasilkan nilai yang sama di setiap pengulangan, tapi ternyata angkanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu, tidak 20 mikroliter. Artinya tidak akurat. Nah, yang akurat dan presisi adalah pengulangannya sama, volumenya sesuai, seperti itu. Dan pipetor ini didesain dengan 2 kali tahap pemberhentian. Jadi ketika dilepas, kemudian ada first stop-nya, kemudian second stop. Ini fungsinya apa? Agar kita bisa mengaspirasi dan mengeluarkan cairan tersebut dengan baik. Dan ada trik khusus dalam penggunaan pipetor ini, yaitu ada metode pertama forward pipetting yang biasa ya. Jadi dari first stop kita aspirasi, kemudian nanti kita keluarkan, pas dikeluarkan itu kita stopnya di stop kedua. Namun ketika kita menggunakan beberapa
cairan yang misalkan viskositasnya tinggi atau cairan yang berwarna sehingga kita tidak bisa melihat meniskusnya misalnya, itu disarankan untuk lebih menggunakan teknik yang kedua, yaitu reverse pipetting. Dan ini juga dapat mencegah aerosol. Dan ketika kita mengaliquot sampel dari satu tabung ke tabung yang lain dengan menggunakan teknik reverse pipetting, itu lebih akurat volumenya. Gitu. Jadi reverse pipetting terbalik, kita habiskan dulu semua, kemudian kita hisap, baru kita keluarkan, dan berarti di stop pertama. Gitu. Ini akan lebih baik kalau kita praktik langsung dengan menggunakan pipetor. Nah, kemudian dalam menggunakan pipet juga harus diperhatikan sudut dari pipetting ini yang lebih baik, yang lebih akurat adalah ketika pipet tersebut tegak lurus. Nah, dan ketika kita mengaspirasi cairan di dalam tabung kita, tidak boleh kita menenggelamkan ujung pipet tips terlalu dalam, karena ini akan sebagian menempel pada permukaan pipet tips tersebut dan terbuang. Kalau diringkas, inilah poin-poin dalam penggunaan pipetor dan pipet tips. Jadi gunakan selalu pipet tips yang kompatibel, karena beberapa pipetor itu banyak mereknya dan tipsnya itu beda-beda. Ada yang kompatibel dan ada yang nggak kompatibel gitu. Ada yang ada filternya, ada yang nggak ada. Dan kita harus selalu mengganti tips untuk tiap sampel yang berbeda, jangan sampai lupa. Karena itu artinya bisa cross kontaminasi. Kemudian kita harus memipet perlahan ketika mengaspirasi, jangan terburu-buru, karena kalau terburu-buru nanti volume yang diambil tidak akan akurat dan juga dia bisa nyiprat atau terciprat ke filter dari tipsnya itu. Kalau nggak ada filternya, dia bisa terciprat ke pipetnya itu sendiri dan nanti untuk sampel selanjutnya itu bisa jadi cross kontaminasi. Kemudian basahkan pipet tip sebelum memulai mengambil volume yang sebenarnya. Jadi pre-rinse, jadi kita ambil cairannya, kemudian kita pipet up and down dulu sebelum kita mengambil volume yang kita inginkan. Yang keempat, biarkan reagen atau cairan tersebut beraklimatisasi di suhu ruang sebelum kita pipet. Dan jangan meletakkan pipetor secara horizontal atau tergeletak. Apalagi membalik pipetor gitu ya. Jadi tipsnya di atas, plungernya di bawah. Karena itu berisiko cairan dari tipsnya itu nanti turun dan mengkontaminasi si pipet. Dan jangan menggunakan pipetor di luar jangkauan volumenya. Misalkan kita butuh 103 mikroliter, tapi kita sedang memegang pipetor yang volume terbesarnya adalah 100 mikro, cuma 3 mikroliter, nggak masalah. Tapi pada akhirnya itu akan jadi tidak presisi. Kemudian gunakan teknik forward dan reverse pipetting yang sudah disampaikan. Dan setelah kita menggunakan pipetor, kita harus kembalikan adjustment volumenya ke volume yang terbesar. Karena di dalam pipetor itu, di strukturnya tadi ada namanya ada pernya gitu ya istilahnya, dan kalau dia di volume yang kecil pernya itu tertekan dan itu bisa mengurangi keawetan dari pipet dan akurasi dan presisi dari pipet tersebut nanti akan terdampak juga. Dan intinya kita perlu mengkalibrasi berkala, sama seperti peralatan yang lain, minimal 1 tahun sekali. Nah, yang keempat itu ada refrigerator dan freezer. Bedanya apa refrigerator dan freezer? Yang refrigerator itu biasanya suhunya di atas 0 derajat Celcius. Nah, kalau yang freezer itu di bawah 0, jadi ada minus 20. Ini biasa kita sebut dengan freezer, minus 20 derajat Celcius. Dan yang ini adalah ultra low freezer, minus 80 derajat Celcius. Dan ini adalah home refrigerator kita bilangnya kalau di Ekman. Jaraknya ada minus 20, tapi dia tidak reliable untuk melakukan penyimpanan sampel atau reagen di minus 20 yang di home freezer ini. Nah, jadi ada minus 20, ada 4 derajat yang di bawahnya gitu ya. Biasanya kita cuma pakai ini untuk menyimpan produk-produk turunan atau misalkan produk PCR atau reagen-reagen untuk sel kultur di 4 derajat. Sedangkan di minus 20-nya itu cDNA atau DNA-DNA yang sudah diamplifikasi kita simpan di minus 20 di home freezer ini. Sedangkan di minus 20 derajat ini,
kita biasa menyimpan reagen-reagen untuk PCR dan lain-lain. Itu disarankan untuk menggunakan biomedical freezer. Sedangkan yang ultra low freezer adalah media freezer untuk penyimpanan sampel-sampel biologis. Gitu. Tips dalam menggunakan freezer dan pemeliharaannya adalah yang pertama, gunakan freezer tanpa fitur no frost atau auto defrost atau bebas bunga es. Kalau kulkas zaman sekarang kan ada fitur itu ya. Jadi sebenarnya fitur itu dia akan melakukan defrosting sendiri, yang sebenarnya dia akan menaikkan suhunya supaya bunga es tidak terbentuk gitu. Nah, itu sebenarnya akan berpengaruh pada reagen kita yang nanti kita simpan di sana, berarti suhunya kan nggak stabil gitu ya. Kemudian pastikan pendingin udara di ruangan cukup, karena freezer ini mengeluarkan suhu di dalam ruangan freezer, kemudian transfer ke luar ruangan. Jadi AC di dalam ruangan harus tersedia untuk mentransfer panas ke lingkungan luar. Kemudian kita harus memberi jarak antara bagian evaporator freezer dengan tembok atau benda lain. Kemudian kita perlu memberi indikator suhu tambahan nih untuk memantau freezer secara berkala. Biasanya setiap hari harus ada log sheet untuk freezer gitu ya, ada yang ngontrol setiap hari berapa suhunya, kemudian jam berapa diceknya. Kemudian pastikan sirkulasi aliran udara dingin di dalam freezer lancar. Jadi jangan sampai overloaded freezernya, akhirnya aliran udara di dalam freezernya terhambat. Dan lakukan defrosting ketika dibutuhkan, dan pastikan daya listrik mencukupi dan stabil, karena daya listrik yang tidak cukup dan tidak stabil dapat menyebabkan kerusakan pada freezer. Dan kalau diperlukan bisa di backup dengan genset, baterai atau UPS. Nah, untuk penyimpanan reagen tadi sudah disampaikan, gunakan biomedical freezer, dan untuk penyimpanan sampel di ultra low freezer kita harus membuat database dan freezer management system, karena ketika kita punya database, memang untuk mengenerate database freezer ini butuh effort yang banyak, yang butuh waktu yang juga lumayan lama gitu ya. Tapi setelah kita punya database, itu kita bisa menjamin kualitas dari sampel-sampel yang kita simpan. Ketika kita buka, kita cari sampel kita, itu langsung ketemu gitu. Dan artinya lama freezer terbuka itu jadi lebih singkat dan suhu di dalam lebih stabil. Kemudian yang terakhir adalah kunci freezernya, yaitu aspek biosecurity yang disampaikan di minggu sebelumnya. Dan yang terakhir adalah sentrifugasi, equipment yang paling sering digunakan, yaitu centrifuge di laboratorium mikrobiologi. Kenapa kita harus memperhatikan keseimbangan dari sampel-sampel yang kita akan sentrifugasi? Karena dapat menyebabkan kerusakan, gitu, kalau tidak diseimbangkan. Jadi intinya ada beberapa jumlah sampel yang tidak bisa diseimbangkan di dalam centrifuge, yaitu nomor 1, kalau jumlah sampel cuma 1 atau 29, artinya kita butuh 1 sampel tambahan yang digunakan sebagai penyeimbang atau balance. Tapi untuk jumlah sampel yang lain itu ada konfigurasinya. Nah, pastikan ini sampel ini harus seragam, baik itu tabungnya maupun bobot atau isi dari tabung tersebut gitu. Karena kalau tidak bisa terjadi kerusakan. Tipsnya adalah pastikan sampel yang disentrifuge itu seragam, kemudian selalu gunakan penutup mikrosentrifuge. Jangan kadang-kadang suka tergoda gitu, waduh sampelnya cuma sedikit, rotasinya, perputarannya cuma sebentar, udah tutupnya nggak usah digunakan gitu. Itu yang kadang-kadang berbahaya, karena di sampel itu kan ada mikrobanya, dan mikrobanya kalau bersifat aerosol, ketika disentrifugasi itu bisa terjadi aerosol di situ yang meningkatkan risiko untuk infeksi. Kemudian rotor harus dibersihkan secara berkala. Jika ada tumpahan, segera dibersihkan, atau sebulan sekali rotor dibuka, dibersihkan, dicuci. Karena reagen-reagen yang kita gunakan misalkan untuk ekstraksi, kalau menggunakan sentrifuge ya,
itu bisa mengikis bagian dari rotor dan bisa mengendam menjadi garam-garam yang akan sulit dibersihkan kalau tidak segera dibersihkan dan dikeringkan. Dan ketika kita melakukan sentrifugasi, kemudian kita mendengar ada indikasi tidak seimbang atau ada bau terbakar misalnya, itu langsung kita matikan sentrifuge tersebut. Kalau tidak bisa kita matikan lewat panelnya, kita langsung cabut powernya dari colokan listrik dan langsung dianalisis oleh teknisi yang bisa gitu. Yang kelima, setelah dikontaminasi, pastikan seluruh bagian rotor dan sentrifuge kering sebelum ditutup dan dimatikan. Karena kalau masih ada basah, dikhawatirkan menjadi karat di dalam dan akhirnya mempersingkat waktu hidupnya dari sentrifuge tersebut. Dan yang terakhir, seperti biasa, kalibrasi secara berkala. Jadi kadang-kadang putarannya berkurang, RPM-nya tidak sesuai, akhirnya eksperimen kita tidak valid gitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan seputar aktivitas kerja di dalam laboratorium yang basic. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.